Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mulai taklim kita sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati, meridhoi kehidupan kita semuanya dengan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala hal yang sekiranya kita tidak sanggup untuk menyikapi dan menghadapinya. Lebih-lebih semoga kita semua beserta keluarga di masa pandemi Covid ini dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Semoga kita semua ada fi amanillah, dalam perlindungan keamanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bermohon kepada Allah semoga menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita soleh dan solehah, rezeki kita banyak berkah melimpah, semua usaha yang dijalankan oleh jemaah Ar-Raudhah diberikan kelancaran, kemajuan, keberkahan, bisa menghasilkan rezeki yang akan membawa bahagia dunia, bahkan membawa masalah akhirat nanti. Dan juga kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, kakak, adik, kerabat, famili, wabil khusus daripada para wakaf Masjid Ar-Raudhah ini yang sudah mendahului kita semuanya. Semoga dengan berkat doa kita Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa mereka semuanya dan diluaskan ditetapkan kuburannya, dan juga ditetapkan kuburannya menjadi bagian daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohon doanya dari semua jemaah Masjid Ar-Raudhah, wabil khusus kepada almarhum Bapak Haji Sebastian Syah
Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sedang membahas bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini ditekankan dan diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kita harus tolong menolong di antara kita, tapi dalam sisi kebaikan, tapi dalam sisi ketakwaan. Sama seperti kita mendoakan dari almarhum orang tua kita, kemudian guru kita, para wafat ini yang namanya Masjid Ar-Raudhah. Kita doakan Bapak mungkin tidak kenal dengan Bapak Haji Sebastian, tapi dia mendirikan satu travel wisata, dan asal masjid itu saya juga bisa menghantar daripada jemaah haji atau umroh. Ini menjadi bahasanya nilai kebaikan, membantu menolong orang lain dengan doa. Ada ustaz kebaikan bagi kami, tidak akan terlepaskan oleh Allah dari semua apapun yang namanya kebaikan itu pasti akan diganjar, diimbal dengan bentuk suatu kebaikan, suatu rahmat dari Allah. Kemarin dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali, sehingga kedekatannya tidak akan bisa dihalangi dengan tembok, tidak bisa dihalangi dengan lautan, tidak bisa dihalangi dengan gunung. Setiap kali kita akan melakukan kebaikan, bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali minal muslimin, dari orang-orang yang berbuat baik. Setiap kali kita melakukan kebaikan, maka akan datang rahmat Allah. Kan kita doakan orang itu sebelum kebaikan, pasti akan datang rahmat Allah. Apa isi rahmat Allah? Hanya Allah yang tahu apa yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita dari sisi kebaikan tersebut yang Allah berikan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi rahmat yang tersimpan yang Allah berikan di saat kita mendoakan orang lain itu adalah rahmat yang betul-betul apa yang selama ini kita inginkan, dirindukan dan didambakan Allah kasih. Dikarenakan kita melakukan suatu kebaikan. Qaribun minal muslimin. Al-A'raf ayat 26. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang, dari orang-orang yang berbuat baik, melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Setiap kali melakukan kebaikan, maka ada rahmat Allah datang. Inilah bahasanya tolong menolong, ada nilai yang Allah akan berikan. Terakhir kemarin hadis yang pertama, sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua. Silakan dibaca salah-satu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'san ila bani Libyana min Hudayn faqala liyamba'is min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim utusan ke Bani Libyan dari suku Hudayn. Beliau berkata, hendaknya dari setiap dua orang keluar salah satunya, sedangkan maknanya terbagi antara keduanya.
hadis riwayat Muslim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rabban birruhani faqala manil qawm qalu al-muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyan faqalat hada ajr qala na'am waladun ajrun rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu rombongan yang berkendaraan di Rauhah. Maka beliau bertanya, siapakah rombongan ini? Mereka menjawab, kaum muslim. Lalu mereka balik bertanya, siapa Anda? Beliau menjawab, Rasulullah. Maka tiba-tiba seorang wanita mengangkat anak kecil ke arah beliau seraya bertanya, apakah anak ini sah hajinya? Beliau menjawab, ya, dan kamu mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Musa وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه ويدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه وفي روايته الذي يعطي ما أمر ربه وضربة المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penjaga gudang bendahara muslim yang amanah yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya, dia menyampaikannya dengan sempurna secara penuh dan hati senang. Dia menyerahkannya kepada orang yang dia diperintah untuk memberikan kepadanya, maka ia adalah salah satu orang yang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mereka membaca mutasaddiqin dan mutasaddiqaini, keduanya adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan tentara Bani Hizyan yang termasuk daripada suku Huzail. Kemudian beliau bersabda, jadi di saat Rasul mengutus pasukan ke Bani Hizyan daripada suku Huzail, maka bilang kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, hendaklah di antara kalian apabila di rumahnya itu ada dua orang laki-laki, maka berangkatlah ikut perang satu orang, dan yang satu orang lagi tinggal di antara kalian dalam satu rumah ada dua laki-laki, maka bagi dua oleh kalian berangkat ikut perang, yang satu lagi maka tinggal di rumah untuk menjaga daripada keluarga, dan pahala perang itu akan dibagi dua, alias yang tidak ikut perang kemudian menjaga di rumah keluarga itu pun akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berperang. Maksudnya apa ini? Jadi Rasul memberitahukan kepada para sahabat supaya di antara dua orang bersaudara bisa ada panggilan perang, jangan ikut semuanya. Kemudian
Sangat jelas sekali bahwa ini adalah orang yang menjaga keluarga tidak pakai pedang, kemudian tidak berteriak Allahu Akbar, tapi berasa yang namanya keluarga aman, terlindungi, dijaga di saat ada masalah, di saat ada musibah, di saat ada yang sakit. Kan ada yang muslim, si laki-laki yang satu, sementara saudaranya yang ikut perang takbir, angkat pedang, Allahu Akbar, dia fokuskan ke musuh, dia berlumuran darah dan yang lainnya, maka dua-duanya orang itu akan mendapatkan pahala yang sama. Dikarenakan apa? Dua-duanya melakukan kebaikan. Satu, jihad fisabilillah di medan perang melawan kaum kafir. Yang kedua, jihad fisabilillah menahan dan menjaga keluarga supaya aman daripada berbagai macam hal yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Nah, jadi tidak harus ngotot untuk melakukan berbagai macam kebaikan perang, ikut semua. Kemudian yang di rumah siapa yang jagain? Kalau punya sakit bagaimana? Maka kan kemarin dikatakan orang yang berangkat haji sama berangkat haji, kemudian ada keluarga yang ditinggalkan. Nah, maka di saat kita mempertaruhkan diri atau menawarkan diri kepada orang yang berangkat haji untuk berjuang mendapatkan keridhaan Allah, maka kita jaga anak yang ditinggalkannya, rumah yang ditinggalkannya. Nah, maka orang yang menjaga keluarga yang menunaikan haji itu akan mendapatkan nilai haji. Makanya kalau ada yang berangkat haji itu kita tawarkan diri, Pak, Bapak, Ibu berangkat saja. Anak Bapak gak usah pikirin, rumah gak usah pikirin, nanti saya yang akan jaga, saya yang akan memperhatikan, saya yang akan memantau. Bapak jalan saja sesempurna mungkin, Ibu jalan saja sesempurna mungkin hajinya, rangkaian ibadah hajinya. Maka anak-anak saya jaga, rumah saya jaga. Nah, maka Pak Heri akan mendapatkan nilai haji karena melindungi orang, anak yang jadi tanggung jawab orang yang sedang melaksanakan haji. Sama dengan haji. Berangkat perang, tapi ada satu yang ditinggalkan, Mas. Ibu sedang berjihad, melindungi keluarga. Maka kata Nabi, pahalanya kulli rajulin arum, sama pahalanya mendapatkan di antara kedua, mendapatkan pahala berperang. Jadi nggak usah ngomong, kalau bisa saya harus berangkat perang, saya harus membunuh kafir, saya harus menghancurkan orang-orang, sementara keluarga kalian perhatikan, itu pun tidak baik. Makanya Rasul memberitahukan bahwa kalau kamu tidak ikut perang, kakakmu ikut perang, kamu jaga keluarga, kamu pun akan mendapatkan pahala berperang daripada kakakmu tersebut. Karena kan ada tanggung jawab kakaknya apa, menjaga keluarga, dan adiknya melindungi keluarga. Sama, kerjasama ini. Seperti besok tanggal 10 Zulhijjah, kita punya istri satu apa dua? Kita punya istri satu, anak 5, kurban hanya 1 kambing. Kurban hanya 1 kambing, sementara istri 1, anak 5. Jadi ada 7 jiwa di dalam rumah kita, tapi kita korbankan hanya 1 orang saja dari antara 7 orang tersebut. Nah, maka Nabi katakan berkurban 1 sapi, 1 kambing, maka akan cukup untuk 1 keluarga. Alias itu keluarga, istri sama anak-anak, kalau itu penyembelihan kambing atas nama kita, akan mereka pun mendapatkan berkahnya, akan mendapatkan kemuliaan dari kurban tersebut. Sama kedudukannya. Jadi di saat kita melakukan suatu kebaikan, kemudian orang lain pun ikut mendorong dari kebaikan yang kita kerjakan, dapat nilai
milik semua. Tapi kalau uangnya banyak ya jangan satu kambing lah, apalagi 7 orang satu-satu. Tapi andaikan masaknya hanya mengeluarkan satu kambing saja dari istri kita, istri, anak 5, maka itu sudah cukup untuk berkah satu keluarga. Lepas daripada ancaman man wajada sa'ah la yudhi fala yaqrabanna musallan. Siapa yang menemukan keluasan rezeki di tanggal 10, 11, 12, 13 dalam fikih disebutkan leluasa rezeki 4 hari untuk kebutuhan keluarga, pokoknya semuanya udah bisa ke cover untuk 4 hari. Kemudian ada lebih daripada 4 hari itu uang, dan uang itu cukup untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, jangan mendekat kepada tempat ibadahku, apalagi mendekat kepada. Kenapa? Karena Nabi ini tidak suka orang punya leluasa rezeki tapi tidak berkurban. Emang kenapa? Karena kurban ini merupakan wujud syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami sudah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian semua. Sebagaimana kemarin disampaikan di baju di sini, sudah jelas panjang lebar. Yang diinginkan oleh Allah setelah nikmat yang banyak tidak banyak. Fasholli li rabbika, sholatlah kalian untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorban. Jadi sholat itu wujud dari rasa syukur kita semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkorban merupakan rasa syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau uang kemudian tidak berkorban, maka itu namanya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah ini yang akan terancam berarti masuk pada ayat wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya andaikan kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya adabku amat pedih dan menyakitkan. Tapi kita mau kurban, bismillah, berarti masuk pada ayat wala in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, kalian berterima kasih atas nikmat yang diberikan, tambah nikmat-nikmat yang lain. Jadi kurban ini bahasanya rasa syukur kita atas semua nikmat yang begitu banyak. Kita coba-coba menghitung nggak bakalan bisa terhitung nikmat dari Allah. Nah sholat, maka sholat itu wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Makin banyak sholat, makin banyak syukur. Makin banyak sholat, makin banyak syukur. Makin ditingkatkan sholatnya, makin meningkat pula rasa syukur itu. Kurban begitu, sama merupakan wujud syukur. Maka khawatir Nabi itu kepada umatnya terancam mendapatkan azab yang sangat menyakitkan dari Allah. Makanya kalian punya dosa syukur. Kalau tidak, jangan kalian mau mendekati tempat ibadah. Nabi kalau mau mendekati, khawatir kita ini kena azab. Kalau punya leluasa rezeki 4 hari, 10, 11, 12, 13 udah tercover semua kebutuhan listrik, jajan, ongkos, semuanya udah tercukup. Nah, lihat sisanya. Kalau cukup sisanya untuk berkurban. Terus bagaimana setelah 4 hari ke depan Ustaz istri saya Allah yang tahu. Dan Allah akan berikan rezeki. Walaupun lain sekarang ajaran kenapa kalian rezeki yang lain? Gak usah khawatir, Allah yang tahu. Bismillah, korbankan kita untuk Allah, maka Allah yang akan membalas daripada pengorbanan kita. Nah itu juga. Jadi bahasanya di saat kita saling bantu, saling tolong dalam suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan nilai daripada kebaikan tersebut. Kita tidak berkorban, orang uangnya tidak ada, apalagi lebihnya untuk makan saja pas-pasan, apalagi lebihnya. Tapi kita bantu menyembelih hewan kurban tersebut, maka kita pun akan dapat berkah daripada nilai pengorbanan itu. Kenapa? Ada tenaga kita membantu penolong daripada yang namanya pemotongan hewan kurban
dibantu oleh Tuhan. Ada kebaikan. Tapi kebaikan jangan dicampur adukan dengan keburukan. Kadang-kadang gitu kan, belum dibagikan belum apa, sudah masukin daripada daging kurban yang sembelih dia potong, tetap masukin ke atas kopi ini, taruh di sini di kopi ini. Juga itu kan, dimasukin ke kopinya ini Pak, potong-potongkan atau orang masukin aja ditaruh di sini. Juga ada model begitu. Ada. Nggak tahu ketahuannya gimana Ustaz, ketahuannya dia gatal, kepalanya garuk-garuk begini. Gitu kan. Jangan, itu namanya kita membantu penyembelihan, membantu penyincangan, membantu daripada maulid itu udah ada ibadah di dalamnya. Jangan sampai sia-siakan dengan ngambil sepotong daging apapun lagi. Tapi anehnya panitia kurban ini hampir rata-rata panitia kurban pada ngumpetin bijinya. Ya, iya. Pada ngumpetin tuh bijinya. Ya, mobil ya, kan bijinya. Iya. Jangan, karena ada nilai kebaikan. Kita sedang membantu. Nikmati saja itu ibadah. Kita bincang, kita apa namanya memukul pala ataupun itu adalah namanya sedang. Ini rombongan dari mana ini? Gitu kan? Pak Dewa mana ini? Kebetulan Rasul pernah dengar bahasa Betawi itu. Ini rombongan dari mana? Oh, Rasul kata mereka itu bilang, kami ini adalah umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Jadi berjalan kaki. Masya Allah, tinggal 5 hari lagi ini harusnya bulan haji ini sudah hiruk pikuk jutaan manusia untuk menuju Arafah. Tapi subhanallah, udah 2 tahun ini sangat menyedihkan. Tahun kemarin hanya 10.000 orang. Tahun ini agak lebih banyak 60.000 orang. Sangat sedih sekali. Sekarang tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah kalau kami di Travel Plus itu tanggal 5 itu keluar dari hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, pindah ke rumah transit. Rumah transit itu rumah orang Arab kita sewa. Kemudian dari rumah transit di situ akan berangkat nanti tanggal 8 kalau tarwiyah dulu ke Mina. Jadi tarwiyah itu menginap di Mina untuk mendapatkan 5 waktu sholat: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis subuh baru berangkat ke Arafah. Nah alhamdulillah travel Caraka kemarin terakhir 2019 melaksanakan dari apa yang dicontohkan Rasul kan hajinya ke Mina dulu. Tanggal 8 itu ngambil daripada tarwiyah 5 waktu Fajruddin. Kalau waktu dengan Fajruddin 2017 reguler mah nggak ada yang tarwiyah, semuanya diangkut tanggal 8 itu ke Mina, ke Arafah langsung untuk wukuf. Nah kalau plus ini bisa menyempurnakan amaliyah haji. Jadi sebelum ke Arafah datang ke Mina tanggal 8 untuk tarwiyah. Apa tarwiyah itu? Mengambil 5 waktu sholat, 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, sama subuh di Mina tanggal 8. Baru habis sholat subuh berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Wukuf mulainya itu dari azan duhur sampai terbenam matahari. Itulah puncaknya haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka orang yang tidak datang di tanggal 9 Dzulhijjah dari tergelincir matahari duhur sampai
bayarnya mahal banget, tapi nggak datang di tanggal 9 ke Arafah, atau ada di Arafah tapi di luar batas Arafah. Wah, saya ingin naik gunung biar apa? Itu gunung di luar tanah Arafah biasa. Makanya harus lihat, ada Bidayatul Arafah, pelang-pelang kuning gitu kan, itu kita harus ada di Arafah. Kemudian di sana juga di Arafah ada masjid, namanya Masjid Nabi. Hati-hati juga, karena sepotong masjid, ke depannya itu tanah halal, ke belakangnya baru itu namanya Arafah, masuk tanah Arafah. Hati-hati, kalau masuk masjid ke depan itu udah keluar dari tanah Arafah, hukum ya biasa. Nah, tanggal 9 ini adalah puncaknya ibadah haji, yang semua manusia berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, menghadap kepada hadapan yang sama, berpakaian dengan pakaian yang sama, berteriak dengan teriakan yang sama, bertalbiyah dengan talbiyah yang sama. Senikmat-nikmatnya beribadah di saat kita bernikmat. Masya Allah. Mudah-mudahan jemaah semuanya bisa merasakan hukum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi tarbiyah itu, tarbiyah mengambil 5 kali sholat di Mina tanggal 8, baru pada subuh berangkat ke Arafah. Tapi kalau bulan kena banyak 200.000, diangkutkan semuanya. Kita tanggal tanggal 8 ya Pak Haji. 8 tuh dari angkut. Baik, bukan ke Mina, tapi ke Arafah. Jadi wukufnya apa? Ihramnya kalau haji lebaran lebih lama. Kan nggak boleh ganti pakaian, harus 2 lembar kayak ihram, harus dijaga daripada najis, nggak pakai celana dalam. Iya, biar muntah ngantuk dan harus dijaga. Dan hati-hati, kalau tidur tertutup ini kepala bakal kena adab, karena larangan bagi jemaah laki-laki menutup kepala. Ibu-ibu nutup muka lagi tidur di Arafah. Kenapa? Karena muka ini adalah wajib dibuka bagi ibu. Yang pakai cadar pun wajib dibuka. Panjang tanggal 8, 9, 10, nambah setelah lempar akobah baru bisa tahallul dan dipakai. Lebih lama. Tapi kalau bahasanya plus itu bisa berangkat kalau tidak tarbiyah nanti jam 12 malam. Jam 12 malam di malam ke-9. Jadi pagi nyampe, kemudian bisa berzikir, tidur sejenak, kemudian pagi kuliah subuh, kemudian doa, menunggu daripada jam 12 ataupun waktu azan zuhur mulai di situ. Asal sama zuhur itu dijamak sebagaimana amalnya Rasulullah SAW. Dijamak 2 rakaat zuhur, jam kosong, kemudian asar pun 2 rakaat. Baru dengarkan daripada yang namanya khutbah Arafah. Ini tahun ini, masya Allah, udah 2 tahun. Nah, ini rombongan haji ditanya sama Rasul. Kemudian ada seorang perempuan ngangkat anaknya begini, anak kecil. Ternyata rombongan itu ada yang bawa anak kecil. Ya Rasul, kata si ibu-ibu rombongan tersebut, kalau anak saya ini yang masih kecil, yang saya gendong, sah nggak hajinya? Sah nggak hajinya? Maka kata Rasulullah SAW menjawab, nah, sah hajinya daripada anak ibu. Sah hajinya itu si anak masih kecil, walaupun haji, dan bagimu akan mendapatkan pahala dari haji si anak tersebut. Tuh, si anak belum balik, tapi berangkat haji, dibawa haji sama orang tuanya. Karena ada kebaikan yang dilakukan kepada si anak yang masih kecil itu, maka ibunya yang mendapatkan nilai pahala dari haji si anak. Sah haji. Tapi itu si anak bahasanya itu belum gugur kewajiban hajinya.
dia rezekinya pun lebih dari nisab haji, wajib berangkat haji. Seperti ibu punya anak atau cucu masih kecil, sholat, wudu, kamu sholat. Nah, kamu sholat, kita suruh, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Yang dapat pahala siapa? Yang nyuruh, yang ngajarin. Ayo kamu sholat, mama contohin. Kamu sholat, ayah contohin, nanti ikutin ayah. Maka pahala si anak itu sah sholatnya, pahalanya untuk orang tuanya. Karena si anak belum punya buku amal, maka dikembalikan orang tua. Karena orang tua berbuat baik, ngajarin kebaikan pada si anak, maka pahala itu milik orang tua. Sah hajinya. Nah, maka kalau bahasanya nanti kita membawa anak umroh, sah umroh yang belum balik Ustaz. Iya sah umroh, pahalanya untuk kita. Bagi si anak apa? Bakal banyak doa di sana, akan terisi dengan keberkahan banyak di sana, akan tercuci otaknya di sana dengan air jam-jam, jantungnya, limfanya, darahnya diguyur terus dikasih air jam-jam. Masa gak bening tuh otak, masa gak bening, gak bersih tuh hati. Bakal banyak berkah. Sah anak kita yang berumroh. Nah, maka pahala mudah-mudahan segera dibuka lagi di umrohnya Pak. Setelah hajian ini segera dibuka umroh, jadi saya bisa berangkat lagi. Tapi syaratnya perlu divaksin. Perlu vaksin Pak. Kalau nggak punya vaksin nggak bisa berangkat ke Mekah. Nanti bakal dilihat, kalau kemarin hanya meningitis tuh yang dilihat, tapi sekarang perlu ada vaksin COVID. Nah, baru itu bisa umroh. Maka yang sudah punya niat umroh, vaksin dulu. Mau gak mau, siap perlu vaksin. Orang syaratnya, kalau sampai dia nggak boleh masuk gimana? Saya perlu vaksin, gitu. Nah, jadi sah haji seorang anak kecil, tapi pahalanya untuk orang tua karena dibawa kebaikan oleh orang tua. Dan nanti kalau sudah akil balik, dia rezekinya lebih dari nisab haji, dia kena wajib haji, harus melaksanakan haji karena belum gugur kewajiban di masa kecil. Nah, ini hadis kedua alias kalau kita melakukan kebaikan atau mengajak orang melakukan baik, kita akan dapatin pahalanya. Si ibu gendong anaknya di bawah hajian, maka ibu yang dapat pahala. Jadi kita mengajak berbuat baik kepada orang lain, ini akan mendapatkannya, akan mendapatkan nilai kebaikan daripada orang yang kita ajak. Kita pun mendapatkan kebaikan dari orang yang kita ajak. Mandala al khair falau ajruka fa'in. Siapa yang memberikan jalan kebaikan untuk orang lain, maka orang itu pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ditunjukkan melakukan kebaikan tersebut. Makanya gak usah pelit untuk melakukan kebaikan. Biarin aja kan. Ya, ajak ngaji, kita sebarluaskan taklim, kita punya ilmu di sebarluaskan lewat medsos dan yang lainnya. Ya, untuk kebaikan. Ada orang berhasil daripada baca eceran dari kita, dia terduga, kemudian dia itu sadar, kemudian dia bertobat, ngalir pahala untuk kita bertobat. Asal kita sholat jadi udah setiap kali sholat orang itu ngalir ke kita, kan gak rugi namanya. Gak rugi. Berbuat baik itu pasti akan mengalir kepada kita. Nah, ini hadis yang ketiga. Jadi meskipun anak kecil kemudian dibawa dan diberikan suatu kebaikan, kita akan dapat pahala. Nyuruh anak sholat, nyuruh anak puasa, meskipun puasa sunnah seperti besok tanggal 9 Dzulhijjah, itu muakkad sunnah puasa Arafah bagi yang tidak berhaji, berpuasa di tanggal 9. Malah ulama menganjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9.
Siapa yang berpuasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kata Nabi akan menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Bismillah berpuasa. Ini hadis nomor ketiga. Kemudian hadis yang nomor 4 dalam bab ta'awun ala birri wa taqwa daripada Abi Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bendahara orang muslim ini harus orang yang amanah, kata Nabi. Jadi bendahara yang jadi bendahara masjid, yang jadi bendahara pembangunan masjid, bendahara RW, pokoknya bendahara itu apa? Yang pegang itu bendahara. Kata Nabi, alami kudu yang amanah. Punten, ada satu masjid, masa serah terima, jumlahnya ada, uang kas, tapi duitnya nggak ada. Model serah terima, saldonya ada di tulisan, tapi duitnya nggak ada. Kemana mereka duit? Nah, tunjuk-tunjukkan akhirnya keketahuan di mananya, itu namanya nggak aman. Nah, kata Nabi, seorang bendahara muslim itu al-amin, kudu yang terpercaya, alladzi yunabbidu ma'amuru bihi fayu'ti kamilan wa faran thayyibatan min nafsu. Jadi si bendahara ini harus menjalankan sesuai dengan perintah. Siapapun yang pinjam jangan kasih. Jangan. Kalau umpamanya keluarga sekarang ada yatim, kemudian jadi piatu, sekarang yatim piatu karena ibunya meninggal, keluarga. Jadi sesuai perintah daripada pimpinan, tentunya perintah yang benar. Nah, maka di saat seorang bendahara dia pegang amanah tersebut, uang nggak bakal kemana-mana di tangan saya, kecuali sesuai dengan perintah itu. Mana? Keluarkan. Besok bahasanya itu ada kerja bakti di lingkungan masjid, keluarkan. Ada bahasanya jemaah yang sakit, kita tajia, keluarkan. Dan jadi masalah itu kan untuk kemaslahatan. Nah, maka si bendahara yang dia amanah pegang uang, kemudian di saat mengeluarkan itu uang sesuai dengan perintah dari pimpinan yang baik juga, yang benar juga pimpinannya, diberikan, dikeluarkan oleh si bendahara yang amanah ini untuk memberi santunan kepada yang meninggal, keluarga meninggal, untuk memberikan santunan kepada orang yang sakit dari jemaah atau dari ustaz yang biasa mengajar, dikeluarkan. Maka di saat bendahara itu mengeluarkan uang sesuai perintah dari ketua, maka si bendahara ini mendapatkan nilai sedekah seukuran daripada uang yang dikeluarkan tersebut. Jadi dalam nilai sedekah. Kenapa? Karena amanah. Dia pegang. Kalau tidak ada perintah, tidak ada instruksi, tidak ada apa, dia pegang. Dia pegang. Tidak ada apa-apa. Nah, kemudian bisa berpindah, dia jual. Maka di saat mengeluarkan uang tersebut, kemudian bahasanya untuk menyantuni daripada yang sakit, menyantuni keluarga yang meninggal, maka sebendahara yang amanah ini mendapatkan nilai sedekah dari ukuran uang yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal bukan uang dia, tapi dia pegang karena amanah bendahara. Dia tidak pernah mengeluarkan. Kalau itu bukan dengan yang berhubungan dengan masjid atau perintah ketua, dia pegang. Nama kalisan mengeluarkan, dia itu mendapatkan nilai
butuh uang. Ustaz, pinjam uang dong, berapa? 1 juta. Ya udah, kapan Mas akan diberikan? Diganti nanti 1 Muharram. Baik, dikasih. Pas 1 Muharram, Mas dia datang. Ustaz, maaf sekali. Ternyata ini 1 Muharram saya belum punya uang, sudah janji membayar 1 juta, Ustaz. Minta waktu ya Ustaz, sampai nanti 12 Rabiul Awal. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa. Nanti 12 Rabiul Awal saya tunggu. Maka orang yang memberikan jangka waktu untuk membayar utang berikutnya ke waktu yang lain, dari mulai diberikan keringanan untuk membayar pada waktu yang berikutnya setiap hari, maka saya ini bersedekah, mendapatkan yang sedekah seukuran 1 juta. Setiap hari. Itu kemurahan orang, membantu orang yang memang kepepet untuk bayar yang memang tidak ada, berikan waktu lagi. Nah, maka Allah kasih imbalan kepada kita setiap hari sama dengan bersedekah 1 juta, 1 juta. Apalagi kalau utang 5 juta, sama dengan setiap hari sedekah 5 juta. Kapan kita sedekah 5 juta? Belum pernah. Nah, bisa utangin orang, kemudian orang minta maaf kalau bisa bayar kepada waktunya tertentunya, minta waktu berikutnya kasih, maka akan ada nilai per hari yang kita bersedekah sekuran utang tersebut. Ini namanya tolong menolong. Akan ada nilai kebaikan untuk hidup kita di dunia, bentuk keberkahan, di akhirat pahala yang akan menyebabkan keselamatan. Insyaallah. Maka oleh karena itu, akhir kesimpulan bab awal ini, pastikan sekecil apapun yang kita lihat itu peluang kebaikan dan kita bisa bantu, dan itu kebaikan lakukan, jangan sia-siakan. Setiap kali kita melakukan kebaikan akan ada rahmat Allah, sekecil apapun datang dalam perbuatan baik kita. Sekecil apapun, seringan apapun kita menolong orang, itu bentuk kebaikan, ada rahmat Allah. Bisa jadi rahmat itu adalah merupakan tiket jalan ke surganya Allah. Seperti Umar bin Khattab membeli daripada anak kecil burung pipit yang sedang dimaini, diikat lempar di Madinah, berputar ketemu oleh Umar bin Khattab, dibeli itu burung pipit. Sama Umar bin Khattab senang dapat duit, udah dibeli sama Umar, dilepaskan. Ternyata subhanallah, singkat ceritanya setelah wafat Umar, dimimpikan Umar dapat tiket ke surga itu disebabkan Allah ridho memberikan rahmatnya di saat Umar menolong si burung pipit tersebut, dapat ke surga. Jadi sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun dan seringan apapun menolong orang lain, pasti akan ada rahmat Allah datang kepada kita. Maka di sisa umur yang ada, entah berapa lagi sisa umur kita, pastikan ada peluang untuk kita bisa menolong, lakukan. Ada peluang kebaikan, lakukan. Karena di dalam ada rahmat Allah yang akan membuat kita berkah di dunia dan akan mendapat nilai pahala untuk kehidupan bahagia. Insyaallah. Tinggal bab an-nasifah. Mudah-mudahan panjang umur, kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Ada yang bertanya? Apapun yang ada di dalam masjid ini hakikatnya milik Allah, dan masjid itu biasanya gunanya kan untuk ibadah sholat dan sebagainya. Bagaimana kalau ada masjid yang selalu berfungsi dibuka setelah pokoknya bukanya setelah ibadah sholat? Hukumnya bagaimana untuk takmir mengunjungi masjid sehingga orang biasa untuk mampir sholat buka. Bagaimana hukumnya masjid yang dikunci, kemudian tidak bisa masuk orang-orang untuk
melaksanakan ibadah sholat ataupun kegiatan dan yang lainnya. 5 waktu yang dibuka itu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar tidak bisa melaksanakan ibadah yang biasa dilakukan sehari-hari, duha, kemudian itu sholat sunnah, zikir, ta'lim dan yang lainnya. Bagaimana hukum daripada si pengurus masjid tersebut yang menutup masjid itu? Kalau penutupan tersebut tidak ada alasan apapun karena keinginan dia, pokoknya nggak ada digunakan masjid itu dan yang lain kecuali sholat 5 waktu. Orang yang masjid dari Kongue itu kan bahasanya, nah dia kunci dengan emosional sendiri, maka dia akan dituntut dengan jemaah yang ada di sekitarnya dapat Allah. Karena ini masjid untuk umat. Kalau dari wakafkan udah berhenti memiliki untuk umat, bukan bahasanya itu 24 jam. Nah maka kalau ditutup maka akan bertanggung jawab dari si pengurusnya. Kalau ditutup dengan nafsunya sendiri, gak mau masjid itu dipakai ini dari sholat 5 waktu, maka siap akan menerima tuntutan dari semua jemaah yang ada di sekitar. Tapi kalau penutupan masjid ini untuk keamanan, bahasanya karena banyak barang hilang, kotak amal, jam, kemudian sejadah, karpet dan yang lainnya dibuka di saat setiap waktu sholat, maka itu tidak akan menjadi tuntutan karena ada alasan penutupan tersebut. Jadi kembali penutupan itu ada alasan ataupun tidak. Tapi kalau alasannya bahasanya nggak suka orang-orang menggunakan itu masjid untuk kegiatan yang lain kecuali untuk 5 waktu, dia akan dituntut oleh umat Islam yang ada di sekitar. Tapi kalau penutupan itu untuk keamanan, bahasa itu keamanan, nah maka itu akan menjadikan sebuah hal yang beres atau yang tidak jadi masalah. Tapi tentunya ada yang harus dilakukan oleh takmir selain menutup tersebut apabila masih ada solusi yang lain dengan menutup untuk menjaga keamanan. Nah kalau masih ada solusi yang lain tapi tidak mau dilakukan, maka itu pun akan ditutup oleh jemaah yang ada di sekitar. Model sekarang penutupan masjid di masa pandemi ini, kalau ini menyebabkan bahasanya itu tidak bisa ibadah orang sekitar demi keamanan, tapi masih ada solusi yang lain, orang bisa ibadah tapi jangan menjaga jarak ataupun wajib masker dan yang lain, tapi tetap tidak boleh. Nah itu siap dituntut. Siapa yang akan dituntut? Takmir masjid. Takmir masjid akan mengatakan saya mengikuti daripada yang membuat undang-undang, jadi akan berhenti yang dituntut yang bikin aturan. Gitu. Siap-siap akan dituntut oleh semua umat Islam yang tidak bisa menggunakan masjid yang ada di sekitar. Gitu. Ya. Bisa. Jadi kalau memang bisa aman, udah buka saja. Makanya harus ada keamanan, harus ada perbuatan yang lain itu gunanya untuk menjaga itu masjid supaya tetap maslahat. Jangan sampai modal ditutup itu jadi modal. Kalau ada solusi kira-kira aman itu berarti nggak harus wajib tutup. Ya kalau aman maka harus ditutup, itu kan menutup nanti ya kan. Iya. Kalau itu nggak usah, harus dibuka untuk umat karena kita nggak memiliki. Ini adalah hak umat muslim semuanya untuk dinikmati dan untuk digunakan beribadah. Gitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sekarang banyak menyaksikan masjid-masjid, bahkan masjid-masjid agung ditutup, masjid-masjid yang berhubungan pemerintah ditutup, sehingga orang nggak boleh jumatan dalam masjid, akhirnya jumatan di jalan. Allah kali kan sedih, nggak boleh berjamaah di masjid, akhirnya berjamaahnya di trotoar. Ya nggak boleh di masjid, di trotoar nggak apa-apa, kita boleh di masjid. Bahasanya ini bagaimana? Bahasanya bisa berkah kalau begitu. Masih ada solusi jaga jarak, pakai masker, wajib cuci tangan yang lain. Kalau masih ada solusi yang lain, jangan menutup. Sejauh ini khawatir nanti akan menuntut umat Islam yang punya hak untuk menggunakan masjid tersebut. Dia harus siap di hadapan dalam mahkamah. Mudah-mudahan kita semuanya
Ini saja kajian ini, semoga bermanfaat dan termotivasi kita untuk selalu melakukan kebaikan dan melakukan pertolongan dan saling tolong-menolong sehingga kita akan dapat rahmat Allah dari perbuatan baik kita tersebut. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.